Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita, guru di TK Pravita Sri 3 Bandung. Terima kasih Bu Nita. Ya, Saya ada pertanyaan ya Bu buat Bu Nita ya untuk tugas kuliah saya. boleh. Di TK Pravita Sri 3 ini tuh kondisi sarana dan prasarananya itu apa aja ya Bu yang untuk mendukung kegiatan belajar? Alhamdulillah, kalau di TK Pravita Sri 3 sendiri ada banyak prasarana dan prasarana yang mendukung. Kalau misalnya ya untuk lingkungan sekolahnya kan ya biasanya ada AP ya. AP-nya ada AP di luar sama AP di dalam. Kalau di luar ya ada ayunan, ada jungkat-jungkit, itu kan untuk melatih motorik kasarnya. Kalau misalnya untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas ada luspark, juga ada mainan-mainan kayak balok, terus kayak Lego buat menyusun, iya, biji-bijian dan banyak sih, ya alhamdulillah banyak alat sarana yang mendukung untuk pembelajaran. Kalau di sekolah sini tuh ada ini nggak Bu, ruang multimedia atau laboratorium komputer gitu? Kalau laboratorium nggak ada kebetulan karena kan TK kita kan kecil, cuman kita emang tetap ada memberikan pembelajaran tentang komputer atau multimedia. Jadi kita tetap memanfaatkan teknologi juga untuk pembelajaran. Jadi kalau Infocus ada, tapi kalau misalnya untuk khusus laboratorium komputer gitu belum ada sih. Belum ada ya, Iya. Terus kalau media yang biasanya digunakan proses pembelajaran apa aja ya Bu? Medianya kalau misalnya media ajar itu ya biasa kan ada HVS kosong atau ada luspark. Kalau ya ada biji-bijian, lusparknya tuh ada biji-bijian, ada kerang-kerangan. Kalau misalnya media yang teknologinya kita pakai laptop biasanya untuk menghubungkan ke Infocus. Nah, nanti di laptopnya juga kayak ada cerita dari PDF, ada video, terus juga ada alat permainan edukatif juga di laptop tersebut. Iya, untuk mendukung pembelajaran. Terus yang paling sering dilakukan di kelas itu biasanya pakai model pembelajaran apa ya Bu ya? Kalau sebenarnya kita agak campur sih. Biasanya kalau di awal pembelajaran kan kita bikin menjelaskan secara keseluruhan dulu. Jadi biasanya kalau di sekolah itu antara area atau kelompok biasanya. Jadi tergantung kita nggak plek kayak kita pakai model kelompok aja atau model yang area aja, enggak, kita pakai kelompok. Bisa ada area, bisa tergantung sama nanti kita mau belajar tentang apa dan kira-kira gimana caranya biar anak tuh bisa ke bawah semua gitu untuk melaksanakan pembelajarannya. Disesuaikan juga sama kondisi. Iya, disesuaikan sama kondisi kelas dan kondisi materinya tuh sedang apa. Kadang kan kalau misalnya kita mau tentang bermain peran kan, karena bermain peran dengan melibatkan seluruh murid kan berarti nggak mungkin di kelompok yang area per area gitu kan. Jadi kita kayak mau buat sebuah role play, sebuah drama gitu ya, kita libatkan semuanya dalam satu waktu itu. Jadi tergantung juga sebenarnya. Banyak ya. Terus metodenya biasanya yang digunakan apa ya? Metodenya ya metode yang area kalau metode kayak misal bercerita atau apa kayak gitu. Bercerita juga ada atau model project pernah bikin project, dibikin project gitu ya. Ya ada project based learning. Terus ya berkelompok itu sih biasanya. Jadi ada berbagai macam permainan, nanti anak bisa pilih mau yang mana kayak gitu. Lalu ini kalau internet di sekolah guru sama siswa tuh ini nggak sih Bu, bisa pakai nggak? Kalau misalnya kan kita di TK mah paling guru ya yang menggunakan, karena kalau anak mah cuma kita ngasih fasilitas aja. Tapi ada internet, ada wifi ya. Ada wifi di sekolah. Terus kalau ini untuk tingkat kemampuannya siswa biasanya memahami materi pelajarannya tuh kayak gimana Ibu? Maksudnya gimana ya? Kayak apa ya? Biasanya tuh dia pakai sistem apa, misalkan ke karakternya murid-murid itu kan biasanya beda-beda ya. Cara kita mengasesmennya kalau misalnya mengasesmen sih bisa dari metode checklist sama observasi sih. Jadi misalnya
ini anak kalau untuk usia kelompok 4 sampai 5 tuh biasanya memenuhinya harusnya udah mencapai apa. Nah kalau misalnya udah mencapai di checklist, kalau misalnya masih belum berarti ini yang perlu ditingkatkan. Di observasi juga gitu ya. Observasi sama checklist, sama anekdot, ada anekdot. anekdot sama hasil karya apa ya namanya ya, kumpulan hasil karya. Terus biasanya kalau gurunya pakai media pembelajaran digital, anak-anak ini nggak sih antusias gitu sih? Biasa alhamdulillah sih kalau misalnya pakai media pembelajaran anak-anak tuh lebih antusias biasanya, dia lebih Seneng ya. senang. Aku duluan bu gitu, karena kan kebetulan laptop kan cuma satu ya, jadi harus bergantian. Jadi alhamdulillah sih kalau ada laptop kadang senang, anak-anak senang. Kayak misalnya nulis kan kita ada papan tulis ada, tapi kita kan kalau misalnya ada laptop kan bisa ya warnanya diganti-ganti ya, nggak usah ambil warna lain. Kan kalau spidol kan harus paling hitam doang. Ya apa anak tuh kayak, oh aku mau pakai warna ini, bisa dia tulis hurufnya apa kayak gitu. Jadi ada bedanya ya Bu ya antara pakai media digital gitu Iya, kayak gitu. iya, cuman kita tetap harus kasih tahu juga kayak kalau pakai media digital, kalau pakai laptop itu apa sih aturan-aturannya biar nanti tetap awet ya laptopnya gitu. Karena kadang kalau udah terlalu antusias, anaknya kadang suka lupa kalau ini tuh fasilitas sekolah, ngiranya tuh punya sendiri kadang. Jadi kayak ya udah gitu. Dia harus tetap kasih aturan, kasih batasan-batasannya kayak gitu. Tapi anak-anak lebih suka pakai digital ya daripada, sebenarnya tergantung konteksnya juga. Kadang kalaupun pakai digital terus juga kadang anak juga ada bosennya gitu. Kadang juga malah sebenarnya kan lebih seru aksi langsung di lapangan ya, langsung mengerjakan langsung daripada di laptop. Jadi kadang ada pembelajaran yang bisa menarik di laptop, kadang ada juga yang kayak oh ini mah lebih bikin anak tuh lebih antusias atau lebih berkembang kalau anak itu langsung ini ya praktek ya gitu praktek ya. Gitu. Jadi tergantung sebenarnya konteks situasinya. Terus ini bahan ajarnya biasanya pakai apa Ibu dalam proses pembelajarannya? Bahan ajar ya tadi sih, kalau bahan ajar dari lingkungan sekitar, dari Luspart terus iya dari Luspart, dari barang-barang yang ada di sekitar sekolah, permainan-permainan yang ada, apa yang udah disediakan. Terus juga kalau misalnya kalaupun misalnya nggak ada, kadang kita print juga gitu untuk misalnya butuh kata gitu ya, gambar gitu kan, print gambar ini gambarnya apa, itu kan juga butuh, karena kita ngeprint juga kayak gitu. Terus kalau pakai media digital gitu Bu, ada ini nggak di sini maaf ada ini nggak sih anak yang berkebutuhan khusus? Kalau misalnya didiagnosa oleh profesional sih belum ada, tapi memang ada yang butuh penanganan lebih lah ya, butuh fokus kita buat anak yang butuh di penanganan lebih khusus tuh ada emang. Tapi lebih ngebantu nggak sih kalau misalnya pakai media digital gitu untuk anak yang berkebutuhan khusus? Ya kadang mungkin dia tertarik atau apa gitu. Iya sih, anak sebenarnya ya tergantung anaknya juga kesenangannya apa sih sebenarnya. Kalau senang media digital dikasih bisa. Jadi kalau misalnya anak, malah ada juga anak yang ternyata kalau dikasih digital juga dia nggak terlalu tertarik sama yang hewan yang bisa dipegang sama dia. Jadi sebenarnya tergantung juga sih sama anaknya sendiri gitu. Terus ini kelebihan dari proses pembelajaran yang udah diterapin ini apa menurut? Kelebihannya mungkin ya karena kita kan mencoba untuk digitalisasi ya, kita mengikuti tren zaman gitu. Anak-anak kan emang sekarang anak-anak tuh ya lebih familiar dengan teknologi ya. Jadi terkadang emang kalau untuk teknologi diadain lagi, dimunculkan gitu penggunaan teknologi seperti apa, tapi juga gak lupa untuk tetap mengikuti juga tahapan perkembangan tiap anaknya gitu. Jadi karena kadang teknologi terlalu sering juga kan bisa berdampak gak baik juga ya. Jadi memanfaatkan teknologi tapi tetap bisa mencoba untuk menyesuaikan dengan tahapan perkembangan anaknya kayak gitu. Dampaknya gitu apa Bu yang untuk kelemahannya dari? Kalau kelemahannya ya itu sih, kalau misalnya sekarang ya mungkin anak sekarang tuh dia fokusnya lebih susah gitu. Kadang mereka tuh
baru sebentar udah Udah bosen kadang, terus ya terus susah fokus susah kadang. fokus. Iya, jadi mungkin untuk sekarang masih perlu ditingkatkan lagi bagaimana sih cara anak teh buat fokus dan pembelajaran yang bermain berbasis belajar yang bisa menarik dan anak-anak juga gak merasa itu belajar gitu. Iya, Itu iya. juga masih perlu banyak dipelajari dan ditingkatkan lagi sih untuk hal itu. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Hai, Nita terima kasih Bu atas Ajeng. waktunya. Iya. Terima kasih.